Oke, Em, sambil nunggu kita mulai aja ya. Jadi, oke, Sri ya, oke. Hari ini kita akan membahas mengenai modul ke-10 dengan judul pengendalian dan pengendalian keuangan. Apa itu pengendalian dan pengendalian keuangan? Mungkin kalian ingat, kita kalau bicara soal manajemen, ada 4 fungsi manajemen, salah satunya adalah pengendalian. Kalau ada yang masih ingat nih, dari mulai planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, controlling inilah pengendalian ya. Kita lihat dulu objektifnya. Um, untuk bab 10 ini diharapkan mahasiswa bisa menjelaskan mengenai pengertian dari pengendalian. Lalu apa saja yang dimaksud dengan derajat pengendalian, tipe-tipe pengendalian, mendesain sistem pengendalian, metode-metodenya apa saja, lalu pengawasan yang efektif itu seperti apa, perlawanan terhadap pengendalian, laporan keuangan yang di dalamnya meliputi neraca, laba bersih, dan aliran kas, analisis laporan keuangan yang meliputi analisis rasio dan perbandingan dalam analisis laporan keuangan, lalu penganggaran, di dalamnya ada um, pengendalian anggaran dan pusat pertanggungjawaban. Jadi penganggaran ini ada yang bertanggung jawabnya gitu ya. Ada beberapa pusat pertanggungjawaban. Lalu ada anggaran keuangan, ada yang disebut anggaran fleksibel dan anggaran tetap, anggaran berbasis nol atau zero based budgeting, proses penganggaran, bagaimana perilaku fungsional, jadi penganggaran itu nanti akan melibatkan perilaku orang-orangnya, ada yang fungsional, ada disfungsional gitu. Lalu ada yang disebut dengan audit. Di sini khususnya audit yang berhubungan dengan keuangan atau pemeriksaan atau audit keuangan. Di situ ada pemeriksaan keuangan eksternal dan juga internal. Lalu ada perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen yang biasa dilakukan untuk pemeriksaan atau audit keuangan yang eksternal dan juga internal. Oke, Rosia, oke. Apa yang disebut dengan pengendalian ya? Pengendalian ini dalam manajemen merupakan usaha secara sistematis untuk menetapkan standar prestasi. Jadi, di dalam pengendalian pasti harus ada standar prestasinya dengan didesain sistemnya agar supaya terdapat umpan balik yang berupa informasi. Jadi nantinya akan membandingkan nih antara prestasi yang sesungguhnya dengan standar prestasi yang telah ditetapkan. Nah, ini tadi bagian hubungan pengendalian fungsi-fungsi manajemen. Kita tahu ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan yang terakhir adalah pengendalian atau controlling. Di mana pengendalian ini harus membawa perusahaan untuk mendekati tujuan dengan cara yang paling efektif dan efisien. Di sini ada bagian 10 gambar 10 ya, gambar 10.2 yaitu gambar proses pengendalian. Ada 4 nih, ada 4 hal yang mencakup di dalamnya. Yang pertama itu adalah menetapkan standar dan metode pengukuran. Nah, di sini yang tadi kita sebelum di planning biasanya kita ada standar-standar prestasi yang ditentukan nih. Jadi apakah nanti goals-nya tercapai atau tidak tergantung dengan standar prestasi dan juga metode pengukurannya. Lalu yang kedua ada melakukan pengukuran prestasi. Kita udah punya standar saat sudah melakukan actuating suatu kegiatan atau proses operasional perusahaan secara keseluruhan, kita akan melakukan pengukuran prestasi tersebut ya. Lalu membandingkan apakah prestasi yang dicapainya sesuai dengan standar yang kita miliki saat planning atau saat perencanaan atau tidak begitu. Nah, setelah melakukan analisis, lalu melakukan perbaikan-perbaikan jika memang masih ada yang kurang atau kita mau meningkatkan um, apa namanya
prestasi kita di masa yang akan datang. Oke, pengendalian ini penting sekali untuk dilakukan oleh perusahaan karena yang pertama adanya perubahan. Nah, kita tahu lah dalam kondisi sekarang gitu ya, bisnis itu berubahnya sangat cepat gitu. Kadang perusahaan A menjadi menjadi leader dalam industri, terus kadang berubah lagi jadi perusahaan B, berubah lagi jadi perusahaan C. Even banyaknya bisnis-bisnis baru yang hadir ya seperti startup yang mereka bisa mengganti model menggunakan teknologi, jadi banyak banget yang perusahaan-perusahaan konvensional atau usaha-usaha konvensional yang memang tidak bisa atau kalah bersaing gitu ya. Ini perubahan. Terus ada kompleksitas. Semakin lama organisasi itu hadir, semakin berkembang, nah tentunya akan menjadi semakin kompleks. Um, Mungkin saja satu perusahaan ini terdiversifikasi tidak hanya mencakup satu industri, tapi beragam industri gitu ya. Atau dia dia mempunyai produk, tidak hanya satu produk, tapi bermacam-macam produk. Otomatis marketnya mungkin berbeda. Atau mungkin segmentasi pasarnya berbeda. Akan semakin kompleks. Nah, yang ketiga adalah kesalahan. Um, Kalau misalnya di dalam suatu organisasi sudah baik, sudah benar gitu ya, tidak ada kesalahan, tapi itu jarang banget ya, mungkin nggak pernah terjadi juga, pasti ada kesalahan dari internal organisasi. Tapi kalaupun tidak ada, manajer itu hanya perlu fokus kepada kesalahan-kesalahan atau perubahan yang terjadi di luar organisasi atau lingkungan ya. Kesalahan itu contohnya seperti apa? Misalkan ada orderan, terus kita salah kirimkan barang, itu kesalahan, nanti cost-nya nambah lagi. Terus misalkan beli, kita order mesin ternyata salah, tidak sesuai dengan fungsinya. Kita mau fungsinya A, tapi mesin yang datang fungsinya malah B. Nah, itu juga kesalahan. Pengendalian dalam situasi-situasi seperti ini memungkinkan organisasi untuk mengkoordinasikan semua kegiatan di dalam organisasi tersebut untuk menghasilkan added value atau nilai tambah yang lebih besar dengan kualitas produk atau ya, produk berupa jasa ataupun barang yang lebih baik. Oke, okay. Next, derajat pengendalian. Derajat pengendalian ini harus tepat. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau terlalu pengendaliannya terlalu ketat, terlalu strict gitu ya, akan menghambat kreativitas dan motivasi dari karyawan, dari organisasi gitu. Nah, tapi tetap harus ada pengendalian, tapi bagaimana pengendalian itu tidak menghambat kreativitas dan motivasi, serta koordinasi dalam organisasi harus tetap dilakukan. Tipe pengendalian. Tipe-tipe pengendalian di sini ada tiga. Yang pertama pengawasan pendahuluan atau feed forward control atau biasa disebut juga dengan steering control. Di sini pengawasan pendahuluan didesain untuk mendeteksi penyimpangan dari standar tertentu. Jadi kita punya standar nih, kalau udah kelihatan wah kayaknya menyimpang tidak sesuai standar, kita akan melakukan perbaikan as soon as possible, secepat mungkin dilakukan perbaikan ya sebelum seluruh tahapnya selesai. Kalau kita ada aktivitas di tengah-tengah kita udah tahu nih, waduh ini kayaknya agak-agak mau menyimpang nih gitu. Nah, kita lakukan perbaikan secepat mungkin. Yang kedua adalah pengendalian concurrent ya. Di situ ada what does that mean by yes or no? Di sini dilakukan selama kegiatannya masih berlangsung. Jadi kalau misalnya ada kegiatan, ini mau dilanjutkan apa enggak nih gitu. Bisa diputus di tengah jalan atau mungkin mau dilanjutkan gitu. Ini tergantung dengan persetujuan atau koordinasi um, pada manajemen tingkat atas. Dan ini juga harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Lalu yang ketiga ada pengendalian umpan balik atau post action control.
Kalau ini kita evaluasi hasil-hasil yang terjadi setelah kegiatan selesai. Oke, jadi untuk mendesain sistem pengendalian, kita punya yang disebut dengan Key Performance Area. Prestasi kunci. Jadi suatu organisasi itu harus punya key point-nya, harus punya key performance-nya. Apa aja yang disebut dengan prestasi kunci? Tentunya berbeda ya, setiap perusahaan, setiap organisasi punya prestasi kunci yang berbeda. Cuman kurang lebih ya, key area-nya ada di 4. Ya, ada di produksi, pemasaran, SDM, dan keuangan atau akuntansi. Produksi, kita mau key area-nya itu adalah quality atau volume produksinya harus seperti apa, atau mungkin biaya produksinya harus seefisien mungkin, harus sekecil mungkin begitu. Kalau dari bagian pemasaran, mungkin key performance-nya adalah volume penjualan, lalu biaya penjualan atau biaya promosi. Lalu manajemen sumber daya, bisa jadi dilihat dari absensi karyawan, perputaran karyawan gitu ya, banyak yang keluar masuk kan nih karyawan, banyak yang dipecat atau mungkin dia mengundurkan diri terus pakai lagi karyawan baru atau bagaimana, itu yang disebut perputaran karyawan. Lalu hubungan perburuhan, hubungan dengan asosiasi pekerja. Lalu keuangan atau akuntansi di situ bisa dilihat dari likuiditas, solvabilitas, atau profitabilitas. Nanti kita akan bahas. Titik pengendalian strategis di mana manajer mendapatkan informasi tanpa harus mengamati semua lapisan perusahaan. Kebayang nggak sih kalau misalnya kita harus mengendalikan, harus controlling betul-betul ke semua orang, ke semua hal yang terjadi di perusahaan. Itu akan wasting time, akan buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang uang juga. Jadi memang titik pengendalian itu harus sesuai sama kondisinya. Misalkan nih, perusahaan ini lebih fokus ke volume penjualan, yang lain tetap dikontrol, tetapi kita akan fokus atau lebih concern ke volume penjualan perusahaan. Oke, lanjut. Metode pengawasan. Jadi di sini ada 2 metode pengawasan secara garis besar, yaitu pengawasan secara non-kuantitatif atau kualitatif dan juga pengawasan kuantitatif. Kalau non-kuantitatif atau kualitatif itu seperti apa? Tentunya dia nggak pakai matematis ya, dia nggak akan pakai perhitungan yang melibatkan angka. Contoh, pengamatan, melakukan observasi sebagai pengendalian gitu, ngelihat nih karyawan ada nggak di tempat gitu kan. Absensi mungkin bisa dilihat secara kuantitatif ya, bisa dilihat secara angka. Oh si karyawan A, B, C dia masuknya jam segini sampai jam segini pakai fingerprint, itu bisa dilihat secara angka kuantitatif. Tapi secara kualitatif bisa supervisor ngelihat ke tempat, ngecek ke tempat, oh ada nggak orangnya gitu kan, atau mungkin ngelihat pekerjaannya seperti apa ya dengan cara observasi. Lalu inspeksi teratur dan langsung ya, laporan lisan dan tulisan, evaluasi pelaksanaan, diskusi antar manajer dan bawahan gitu tentang pelaksanaan kegiatan, dan management by exceptions atau MBE ya. Di sini melihat perbedaan antara rencana dan realisasi. Pengawasan kuantitatif ini ada 5 poin. Ada anggaran, ada bisa melakukan audit, ada bisa BEP atau analisis break-even point, analisis ratio, dan kita pernah bahas mengenai teknik perencanaan ya, untuk pengambilan keputusan kalau nggak salah di modul keempat gitu ya, tentang bagan atau Gantt chart ya, ada PERT juga, program evaluation and review techniques, dan critical path methods yang untuk melakukan decision making atau pembuatan keputusan. Oke. Pengawasan yang efektif. Jadi bagaimana organisasi bisa melakukan pengawasan secara efektif? Yang pertama harus sesuai dengan rencana dan struktur organisasi ya. Lalu yang kedua disesuaikan dengan manajernya juga. Kalau misalnya contoh manajernya nih, manajernya dia latar belakangnya itu memang
akuntansi atau mungkin statistik. Mungkin informasi yang dia dapat dia lebih suka ya dalam bentuknya statistik begitu ya, angka-angka. Kalau misalnya latar belakangnya nggak bukan statistik, mungkin dia lebih suka bentuknya bagan, gambar gitu ya, chart, pie chart, atau mungkin lebih kepada laporannya tidak berbentuk angka ya. Lalu ada ekonomis, jadi pengawasan itu tidak boleh membuang-buang uang gitu, harus akurat, harus tepat waktu, fleksibel, sesuai dengan kondisi, objektif dan bisa dipahami, mengarah pada perbaikan organisasi, serta fokus pada titik strategis. Yang tadi, jangan semuanya diawasi secara ketat, ada beberapa bagian yang pengawasannya ya susu aja gitu, standar aja, ada yang pengawasannya harus ketat banget gitu, harus disesuaikan dengan organisasi. Lalu alasan terhadap perlawanan terhadap pengendalian. Jadi ada juga orang-orang atau situasi di mana ada terjadi perlawanan terhadap pengendalian. Contohnya alasan terhadap perlawanan ya, pengendalian yang berlebihan atau over control. Lalu ada fokus yang tidak tepat, yang tadi titik strategisnya tidak tepat. Lalu balasan positif untuk ketidakefisiensian. Lalu pertanggungjawabannya, ini alasan-alasan kenapa orang harus melawan gitu terhadap pengendalian. Lalu bagaimana cara mengatasinya perlawanan terhadap pengendalian? Yang pertama adalah menciptakan sistem pengendalian yang efektif. Jadi harus terukur juga ya, mendorong partisipasi dan menggunakan manajemen by objective. Masih ada yang ingat nggak manajemen by objective? Di mana karyawan itu dilibatkan ya. Lalu ada sistem cek silang. Jadi misalkan di bagian produksi kita lihat, oh ada kenaikan nih biaya produksi gitu. Tapi ternyata kenaikan biaya produksinya itu dari bahan baku yang harganya memang naik. Berarti nggak ada alasan bahwa kita harus nyalahin si manajer produksi ya, karena memang bahan bakunya naik gitu. Terus bisa apa perusahaan, kecuali kalau misalnya memang sudah dianalisis, oh ternyata ini internal dalam produksi nih, kenapa nggak efisien. Nah itu mungkin kita bisa minta pertanggungjawaban dari manajer produksi. Laporan keuangan. Laporan keuangan ini dibuat untuk pengendalian keuangan ya. Memang di setiap organisasi it is a must to have financial report ya. Ini adalah satu kewajiban. Karena dari financial report itu akan dengan mudah kita melihat bagaimana sih kegiatan organisasi di masa lalu, bagaimana sih sukses tidak kegiatan organisasi di masa lalu ya. Yang pertama adalah neraca. Neraca adalah proses kondisi organisasi pada waktu tertentu. Biasanya neraca ini dikeluarkan atau per 31 Desember. Jadi setiap tahun per 31 Desember perusahaan akan mengeluarkan neraca. Lalu laporan laba rugi hasil dari kegiatan usaha selama periode tertentu, biasanya juga per tahun, tapi mungkin bisa per kuartal, bisa per 4 bulan gitu ya. Laporan aliran kas, per kuartal, per 3 bulan ya. Laporan aliran kas juga memberikan informasi mengenai penerimaan dan pembayaran kas perusahaan. Nggak selesai di sini. Ini yang contoh neraca ya. PT ABC neraca per 31 Desember. Kita kemarin kita bahas sedikit mengenai aktiva ya, aktiva lancar dan lain sebagainya. Kita bisa lihat di sini ada kolom kiri dan kolom kanan. Kolom kiri di situ ada aktiva lancar dan yang tidak lancar di bawahnya. Ya, kita bisa lihat ya ada aktiva lancar, kas, piutang dagang, persediaan, dan itu ada total aktiva lancar.
Tahu ya piutang dagang ya, saat kamu memberikan utang kepada orang lain, untuk kamu itu disebutnya dengan piutang. Nah, di situ ada bangunan, pabrik, dan peralatan. Bangunan, pabrik, peralatan, total bangunan dan peralatan sekian, 1.250.000. Nah, itu yang tidak lancarnya ya. Dilihatnya dari apa sih lancar dan tidak lancar? Itu kayak uang dengan mudah aset kamu itu dikeluarkan ya. Kalau piutang dagang itu masih dalam bentuk biasanya moneter ya, masih uang gitu ya. Persediaan bisa dijual dengan cepat gitu ya. Dan kas juga itu dalam bentuknya biasanya uang, uang mau itu ada di bank ataupun memang punya ada secara cash gitu ya. Itu dengan mudah kita putarkan, dengan mudah kita perjualbelikan gitu. Kalau bangunan, pabrik, peralatan itu kan agak sulit. Nah, lalu ada aktiva tidak berwujud, bisa jadi merek dagang, paten, dan itu ada total aktiva tidak berwujud. Nah, kita sekarang ke kolom kanan. Oh, terakhir ada total aktiva ya, itu penggabungan antara aktiva lancar, bangunan, pabrik, dan peralatan, serta aktiva tidak berwujud. Um, yang kanan itu disebut dengan pasiva. Pasiva ya. Ada yang disebut utang lancar, di situ ada utang dagang, utang karyawan, utang pajak ya. Di situ disebut dengan total utang lancar. Nah, ada juga utang yang jangka panjang seperti utang ke bank, obligasi, begitu ya. Lalu ada saham, modal ya sebetulnya itu modal. Ada yang disebut dengan saham biasa, ada laba yang ditahan, dan total modal saham. Sebetulnya banyak sekali akun-akunnya, jadi ini kas, piutang dagang, persediaan, utang dagang, itu disebut dengan akun-akun ya. Nanti kalian belajar di financial management, nanti kalian belajar lebih ini. Intinya di sini total aktiva dan total pasiva itu harus sama, jadi balance ya. Balance sheet nanti bikin. Neraca itu harus sama. Balance sheet juga harus sama. Balance sheet itu malah lebih detail lagi. Sumber dana organisasi ya, kalau kita lihat utang, imbalannya adalah bunga. Resikonya jika perusahaan bangkrut ya berarti pemegang hutang berada pada urutan yang paling depan untuk memperoleh dana dari proses likuidasi atau penjualan aset ya. Kalau misalnya bangkrut, kita kemarin cerita soal Bakri nih, orang-orang yang kita punya piutangnya atau orang kita mereka piutang gitu ya, punya piutang atas perusahaan kita atau kita utangkan. Nah, itu harus bisa memperoleh dana duluan dari proses likuidasi. Atau kita menjual si pabrik, bangunan, dan lain sebagainya, kita bayar dulu nih yang utang-utang. Lalu saham. Saham itu nanti imbalannya berupa dividen, ya. Dan selisih antara harga saham pada saat dijual dengan harga saham pada saat dibeli. Um, jadi ada dua keuntungan saat seseorang investasi pada saham, seseorang atau perusahaan atau siapapun dia investasi pada saham. Dividen itu um, kita punya perusahaan, misalkan kita beli saham PT ABC nih. Nah, nanti di akhir tahun mereka, nggak di akhir tahun ya, cuma 1 tahun sekali mereka akan mengeluarkan dividen atau keuntungan persentase ada untuk pemegang saham. Dan juga kalau kita punya PT ABC, saham PT ABC, kita mau jual lagi, kita juga bisa dapat keuntungan. Asalkan saat kita beli sahamnya itu lebih kecil daripada pada saat kita jual. Misalkan, wah senang harga sahamnya naik nih gitu. Misalkan kemarin kita beli saham itu 40.000 satu 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 lembarnya 40.000 ya. Banyak sih harga saham beragam ya. Ada yang perusahaan A mungkin harga sahamnya Rp300. Ada yang mungkin perusahaan yang sudah bagus banget harga sahamnya 40.000 per lembar saham gitu ya. Nah, kita beli satuannya itu Rp300 aja yang gampang. Rp300 perusahaan apa ya kemarin? PKR itu kemarin berapa ya? Saya lupa. Lipo Karawaci itu berapa ya? Mungkin 4 ribuan kali ya sekarang. 4.000 untuk Lipo Karawaci misalkan. Lalu kita jual, ternyata harga sahamnya naik jadi 5.000. Berarti kita udah dapat untung 1.000 dari harga satu lembar harga saham.
Nah, itu yang disebut dengan selisih antara harga jual dan beli ya. Kalau perusahaan bangkrut, pemegang saham berada di urutan terakhir dalam proses likuidasi. Oke, ini tadi kita lihat dulu yang ini laporan laba rugi ya. Ini juga untuk tahun yang berakhir 31 Desember. Biasanya juga di akhir tahun untuk laporan laba rugi. Pendapatan penjualannya berapa, dikurangi potongan penjualan dan retur ya. Kadang-kadang kan kalau ada barang-barang kita yang jelek itu di retur, itu juga nanti tetap masuk ke pengeluaran ya. Penjualan bersih kita berapa, ada pendapatan bunganya berapa, lalu kita dapat total pendapatan. Lalu beban operasional, ada HPP atau harga pokok penjualan. Jadi misalkan kita di pabrik itu satu benda itu bisa saat produksi nih ya, udah nggak ada ini, saat produksi itu bisa berapa gitu. Misalkan ini satu kali produksi di satu tahun untuk produksinya dia 80 juta untuk satu kali produksi ya, entah berapa barang ya. Biaya penjualannya berapa, administrasinya berapa, depresiasi dari barangnya berapa, atau depresiasi itu barang kalau misalnya sudah memasuki usia yang lanjut ya, dia akan terdepresiasi. Jadi nilainya, value dari barang tersebut itu turun ya. Ini juga sebagai biaya bunga dan rugi penjualan aset. Total beban operasionalnya sebesar 115 juta. Nanti di situ ada laba operasional ya, di total pendapatan dikurangi dengan total beban operasional, dan pajak pendapatannya nanti dikurangi lagi, didedak lagi. Nah, kita dapat deh laba bersihnya. Ini betul-betul keuntungan bersih dari perusahaan 45.500.000. Oke. Ini contoh dari laporan aliran kas ya. Jadi di sini laporan aliran kas itu akun-akunnya juga banyak. Ada aliran kas bersih dari operasinya berapa, laba bersih kita berapa, ada penyesuaian juga antara pendapatan dan aliran kas dari operasi ya. Ini ada biaya depresiasi, biaya amortisasi ya, diskonto obligasi, penurunan item dibayar di muka, kenaikan utang pegawai, pajak pendapatan, pajak ditunda ya. Ini banyak sekali akunnya. Jadi aliran kas ini untuk apa sih ngelihat aliran kas ini ya? Akan membantu analisis dari kemampuan perusahaan menghasilkan aliran kas di masa mendatang. Jadi kurang lebihnya kira-kira tahun depan kita bisa dapat berapa nih ya kalau positif ya gitu. Lalu kemampuan perusahaan untuk membagikan atau membayar dividen juga dilihat dari laporan aliran kas. Kebutuhan perusahaan akan dana eksternal juga dilihat dari laporan aliran kas gitu. Alasan terjadinya perbedaan antara laba bersih perusahaan dan penerimaan serta pengeluaran kasnya juga bisa dilihat dari laporan aliran kas. Oke. Analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan yang pertama itu sebetulnya ada dua ya, ada analisis rasio dan ada juga perbandingan dalam analisis keuangan. Biasanya yang dipakai adalah ini analisis rasio. Yang pertama ada likuiditas. Jadi rasio ini dia tujuannya menghilangkan bias ya, bias ukuran dalam evaluasi prestasi keuangan organisasi. Di sini contoh yang pertama adalah rasio likuiditas, mengukur kemampuan organisasi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek atau hutang-hutang jangka pendeknya bisa terbayar atau enggak. Gimana ngitungnya gitu? Di situ ada aktiva lancar misalkan 200 juta, kewajiban lancarnya 100 juta ya. Jadi rasio lancarnya gimana? 200 banding 100, itu sama dengan 2 gitu.
Interpretasinya bahwa setiap Rp 1 juta utang lancar dijamin oleh 2 juta aktiva lancar, atau satu rupiah utang lancar bisa dijamin oleh 2 aktiva lancar. Berarti masih oke ya, kecuali kalau utangnya 2, misalkan ternyata aktiva lancarnya 1, itu gimana bayarnya, kan nggak bisa ya. Lalu ada rasio solvabilitas, di mana kemampuan organisasi untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya dilihat dengan cara menggunakan hutang total sama dengan hutang jangka panjang ditambah hutang jangka pendek. Harus dilihat nih hutang-hutang secara keseluruhan. Lalu ada rasio aktivitas, mengukur efektivitas penggunaan sumber daya oleh organisasi, bisa berarti piutang, aktiva tetap, atau aktiva total. Semakin tinggi rasionya, semakin baik dan efektif juga suatu organisasi dalam menggunakan aset. Rasio profitabilitas dilihat dari profit, mengukur kemampuan organisasi untuk menghasilkan profit atau keuntungan berdasarkan dengan asetnya, modal saham, dan faktor lainnya. Rasio pasar ini relevan untuk perusahaan-perusahaan yang sudah go public. Tahu ya, go public, perusahaan-perusahaan yang dia PT dan dia sudah bisa dibeli sahamnya. Nah, ini dilihat dari harga pasar, bagaimana performanya itu sebanding dengan harga sahamnya, ya. Oke. Nah, ini ada rangkuman rasio keuangan, kalian bisa baca-baca perhitungannya seperti apa dan tujuannya untuk apa ya. Tapi kurang lebih rasionya seperti tadi yang sudah dibahas ya. Biasanya untuk menghitung apakah organisasi itu sehat atau tidak dihitung dari rasio keuangannya, terutama yang go public nih, perusahaan-perusahaan go public, karena di situ biasanya mereka akan mengeluarkan laporan perusahaan ya setiap tahun. Perbandingan dalam analisis keuangan, jadi di sini prestasi organisasi akan dibandingkan dengan rata-rata industri, perusahaan pesaing dengan ukuran yang sama. Ya, contoh perusahaan di bidang makanan, atau mungkin perusahaan yang pokoknya perusahaan ini harus dalam industri yang sama ya, perusahaan bidang makanan. Dan ukurannya harus sama. Nanti coba saya cari ya, saya lagi pikir contohnya nih. Untuk perbandingan di industri. Nah, kita next dulu ya. Penganggaran itu proses perencanaan aktivitas selama jangka waktu tertentu yang dinyatakan dengan angka, biasanya satuan moneter atau uang ya, dalam bentuk rupiah gitu ya. Fungsinya untuk sebagai alat koordinasi, sebagai standar, pedoman dalam menjalankan aktivitas, dan sebagai alat evaluasi prestasi. Pengendalian anggaran dan pusat pertanggungjawaban. Jadi pengendalian anggaran yang baik itu harus bisa mengidentifikasi siapa saja pihak-pihak yang harus bertanggung jawab. Contoh, kalau revenue center atau pusat pendapatan itu dia unit organisasi yang prestasinya itu diukur dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan ya. Lalu ada cost center, diukur prestasinya dengan kemampuan menekan biaya. Profit center dievaluasi berdasarkan kemampuannya menghasilkan keuntungan, yaitu kelebihan pendapatan atas biaya. Lalu pusat investasi bagaimana menghasilkan pendapatan setelah dikurangi investasi yang dilakukan. Tipe anggaran operasional, di mana rencana kegiatan itu yang secara operasional organisasi ya, mungkin satu kali perusahaan melakukan produksi ya, itu masuk ke dalam operasional, rancangan biayanya seperti apa. Lalu kalau anggaran keuangan itu tidak hanya yang operasional saja, tapi misalkan research and development-nya juga di situ dia akan melakukan pengeluaran juga gitu dari research and development, dan itu dilihat secara keseluruhan di anggaran keuangan untuk melihat nih kemampuan organisasi ya, mengintegrasi gitu antara rencana keuangan dengan rencana operasional.
Anggaran fleksibel dan anggaran tetap ya. Ada biaya tadi, ada biaya tetap disebut dengan biaya yang tidak terpengaruh oleh kegiatan atau volume produksi perusahaan. Contohnya gaji bulanan dan asuransi tahunan. Kalau misalnya walaupun produksi menurun atau produksi naik, tetap aja kan secara 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 kegiatan mau naik mau turun gitu ya, tapi tetap biaya produksi tetap segitu. Lalu biaya dari organisasi yang dikeluarkan tetap segitu. Gaji bulanan dan asuransi tetap harus dibayar. Lalu ada biaya variabel, ini yang bisa naik turun, berubah secara proporsional sesuai dengan kegiatan perusahaan, contohnya bahan baku, tenaga kerja langsung ya. Lalu biaya semi variabel, biaya yang berubah sesuai dengan kegiatan perusahaan, tapi perubahannya tidak proporsional. Contohnya biaya salesman, ya maksudnya tidak proporsional itu bisa naik turunnya sangat signifikan gitu ya. Anggaran berbasis nol atau zero based budgeting. Di sini setiap tahun biasanya kan kita udah punya planning nih kan. Nah, tetapi nggak. Jadi biasanya setiap tahun perusahaan sudah punya planning. Jadi tahun depan itu tinggal nerusin gitu. Tahun depannya lagi tinggal pakai planning yang sama. Tinggal pakai anggaran yang sama ya. Untuk anggaran nih, misalkan tahun ini kan produksi sekian, ini sekian, itu sekian. Nah, tahun depan juga kita menggunakan anggaran yang sama. Tapi kalau untuk zero based budgeting ini, semuanya harus dimulai dari nol ya. Kayak SPBU yang mulai dari nol semuanya. Soalnya baru pertama kali membuat anggaran ya. Dia harus memecahkan kegiatan di dalam suatu keputusan, misalkan mana kegiatan yang cocok, mana kegiatan yang memang harus disingkirkan gitu ya. Itu dengan cara evaluasi aktivitas dan diberi ranking. Lalu kita alokasi sumber dayanya berdasarkan dengan ranking manfaat. Kalau misalnya dianggap manfaatnya tidak terlalu banyak, kayaknya lebih baik tidak dilakukan atau tidak masuk ke anggaran. Manfaatnya, untuk memaksa manajer, dia evaluasi manfaat suatu aktivitas atau kegiatan, melakukan prioritas dan hasilnya membuat anggaran lebih efisien. Proses anggaran ya, di sini manajer tingkat bawah menyiapkan anggaran dengan pedoman manajemen puncak gitu. Udah ada rules-nya gitu ya, tidak boleh menyimpang, tapi yang membuat adalah manajer tingkat bawah. Lalu manajer tingkat bawah menyerahkan anggaran kepada manajer divisi atau manajer tingkat menengah agar tidak overlap ya. Untuk dicek, lalu anggaran di divisi atau tingkat menengah diajukan ke komite anggaran untuk dievaluasi kembali. Banyak tahapan evaluasi. Anggaran organisasi ke evaluasi manajer keuangan atau controller yang nantinya diserahkan ke komite anggaran. Anggaran final nanti diserahkan ke direktur utama untuk diajukan ke dewan komisaris dan dikembalikan ke manajer organisasi untuk dilakukan evaluating ya, untuk mulai organizing. Lalu kelebihan pendekatan penganggarannya, kalau misalnya ada dari atas ke bawah ya, proyeksi ekonomi industrinya dia tahu gitu, parameter perencanaannya dia tahu, tujuan perusahaannya sesuai, dan ketersediaan sumber daya juga bisa diperhatikan secara menurun. Kalau dari bawahan ke atasan, rencananya itu berdasarkan operasional kan, karena dia mengertinya memang based on operasional perusahaan. Lalu informasinya juga lengkap biasanya mengenai persaingan, produk, dan juga pasar. Alternatif tindakan keputusannya ada dan permintaan sumber daya yang spesifik ya, tidak secara menyeluruh. Yang dibutuhkan apa karena dia tahu di lapangan atau di operasional di lini bawah seperti apa. Beberapa perilaku fungsional dan disfungsional dari anggaran ya. Jadi penganggaran ini juga ada efeknya ya. Efek fungsionalnya yang pertama meningkatkan motivasi dan semangat kerja, lalu meningkatkan koordinasi organisasi, dapat digunakan sebagai sinyal perbaikan, membantu belajar dari pengalaman, alokasi sumber daya, meningkatkan komunikasi, menolong manajer tingkat bawah untuk mengetahui posisinya dalam organisasi, membantu orang baru untuk melihat kemana organisasi akan bergerak serta sebagai alat evaluasi.
efek disfungsionalnya apa? Persepsinya kadang berbeda dari anggota organisasi terhadap anggaran. Lalu komunikasi dan umpan balik juga bisa mengakibatkan ketidakpuasan manajer terhadap anggaran yang sudah ditentukan. Lalu anggaran dapat mendorong ke dalam motivasi yang salah. Jika tujuan yang ingin dicapainya tidak terlalu tinggi, kadang anggota organisasi itu merasa frustasi gitu ya. Untuk gimana caranya supaya bisa, kan tadi ada standar prestasi itu ya. Gimana kalau standar prestasinya terlalu tinggi, kadang bikin frustasi juga kepada karyawan-karyawan. Nah, pemeriksaan keuangan atau audit keuangan. Sebetulnya audit itu tidak hanya untuk keuangan ya. Audit MSDM, SDM juga ada, sumber daya manusia di audit juga ada. Cuman mungkin di sini kita bahas tentang keuangan. Audit itu bermanfaat untuk memvalidasi pencatatan keuangan sampai mengambil keputusan ya. Audit eksternal itu merupakan proses verifikasi pencatatan keuangan atau laporan keuangan untuk menentukan apakah laporan ini sudah disusun sesuai prinsip akuntansi secara umum atau belum. Itu yang eksternal ya. Kalau yang internal ini dilakukannya di dalam perusahaan dengan tujuan menjamin sumber daya organisasi digunakan secara efektif. Nah, ada perbedaannya nih. Jadi audit itu bisa kita lakukan secara internal dan eksternal. Internal itu berarti kita punya badan audit sendiri ya, auditor sendiri. Atau mungkin eksternal, kita mau menggunakan organisasi independen yang lain untuk melakukan audit untuk perusahaan kita. Audit eksternal juga biasanya disebut akuntansi keuangan ya di situ ya. Letak perbedaannya kalau akuntansi keuangan itu di situ ada standar akuntansi keuangan, ada standarnya. Lalu sebagian besar itu masa lalu, ini adalah audit eksternal dan internal. Nah, ada juga yang disebut dengan akuntansi keuangan dan manajemen ya. Akuntansi keuangan itu sesuai di standar akuntansi yang berlaku. Sebagian besar dia melihat ke masa lalu karena melihatnya kan keuangan. Laporan keuangan pastinya masa lalu ya, tidak akan ada laporan keuangan masa yang akan datang. Itu namanya perencanaan. Lalu cakupannya adalah perusahaan, tipe informasinya kuantitatif ya, dan bentuk laporannya akan ditentukan oleh si standar akuntansi keuangan ini. Biasanya standarnya itu sudah mendunia gitu ya, standarnya begini gitu, untuk melihat apakah perusahaan sehat atau tidak. Fokus pengambilan keputusannya eksternal. Dan akuntansi manajemen, di sini ada kebutuhan internal, dia melihat sekarang dan masa yang akan datangnya seperti apa. Cakupannya adalah departemen, individu, divisi, dan total perusahaan. Lalu tipe informasinya bisa kuantitatif atau kualitatif. Lalu bentuk pelaporannya tergantung keputusan yang akan diambil, serta fokus pengambilan keputusannya adalah secara internal. Oke. Sekian sih untuk bab 10 ini. Mungkin ada pertanyaan dulu, dua pertanyaan atau 3 pertanyaan mengenai pengendalian. Sebelum kita lihat video dari teman-teman kelompok ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Ibu, saya Suci Puspitasari ingin bertanya. Halo. Jadi di pemeriksaan keuangan atau disebut namanya audit, itu kan ada pemeriksaan keuangan eksternal dan namanya pemeriksaan keuangan internal. Nah, menurut Ibu, mana sih yang paling bagus digunakan atau dilakukan itu pemeriksaan keuangan eksternal atau internal yang lebih efisien? Oke. Ada yang mau jawab dulu? Terima kasih. Iya, sama-sama Suci. Ada yang mau bantu jawab dulu? Bantu saya jawab. Pertanyaan Suci, mana yang kira-kira lebih baik? Lebih efisien antara pemeriksaan keuangan eksternal dan internal. Ada yang mau? Oke.
Mitas dipakai sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Oke. Sebentar ya, saya catat dulu. Suci. Sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Oke, oke, oke. Ya, sebetulnya betul. Dipakai sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Kita juga harus lihat kondisi perusahaannya seperti apa. Apakah perusahaannya dia memang perusahaan besar atau perusahaan kecil, banyak sekali faktornya ya. Atau mungkin dia perusahaannya sudah go public, atau mungkin dia perusahaannya um, apa penggunaan laporan keuangan itu digunakan untuk apa gitu ya. Biasanya untuk pemeriksaan keuangan eksternal dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang go public ya. Bisa jangka waktu panjang seperti tahunan begitu, atau mungkin jangka waktu pendek misalkan kuartal gitu ya, per kuartal. Sebetulnya si pemeriksaan keuangan eksternal ini tidak terlalu memberikan sumbangan penting terhadap proses pengendalian operasi perusahaan ya yang sedang berjalan, tapi akan mencegah kecurangan dalam pelaporan keuangan perusahaan. Jadi yang terjadi itu bisa dilihat nih ada kecurangan apa enggak gitu. Jadi makanya kalau misalnya ada hmm, apa ada perusahaan nih, ada indikasi perusahaan ini korupsi gitu, dia akan dilakukan audit eksternal ya, audit eksternal dia untuk melihat bagaimana nih perusahaan ini, apa memang ada yang aneh dari laporan keuangannya, ini uang-uangnya pada kemana semua, kan laporan keuangan jelas ya uang-uangnya kemana gitu, dapat dari mana. Nah, dilihat dari itu yang eksternal, atau perusahaan-perusahaan go public biasanya mereka juga melakukannya kepada organisasi-organisasi independen, ada auditor yang independen gitu, bukan dari perusahaan. Lebih lebih apa namanya, lebih bisa dijamin gitu kalau misalnya audit dari luar perusahaan. Tapi bukan berarti auditor di dalam perusahaan itu juga jelek ya. Keuntungan menggunakan audit internal itu adalah cakupan pemeriksaannya bisa lebih kecil, sesuai dengan kebutuhan perusahaan, ya. Kalau misalnya audit yang eksternal, biasanya dia betul-betul akan keseluruhan semua diaudit. Kalau misalnya yang internal, dia bisa mau menyeluruh atau mungkin mau pemeriksaannya ringan-ringan aja, ya tergantung kebutuhan manajemen. Um, Apalagi ya, ya mungkin begitu sih. Tergantung kondisi perusahaannya, tergantung penggunaannya. Kalau misalnya go public itu perusahaan besar sekali, ya mungkin tidak akan mampu perusahaan untuk melakukan audit internal. Ya udah, mereka menyerahkan kepada yang lebih profesional. Gitu. Bagaimana, Suci sudah menjawab pertanyaannya? Iya Ibu, terima kasih. Ada lagi pertanyaan regarding controlling? Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Saya mau bertanya, Mentor. Boleh, silakan. Ini selamat malam. Perkenalkan saya Ana. Untuk mengevaluasi laporan keuangan kan ada salah satu analisis rasio. Umpama kan di situ ada 5 analisis rasio. Cuma salah satu tidak digunakan. Apakah berpengaruh terhadap laporan evaluasi keuangan tersebut atau harus semuanya digunakan atau bagaimana? Enggak harus semua. Langsung saya jawab aja ya. Langsung saya jawab. Enggak, tidak harus semua digunakan ya untuk rasio. Untuk analisis rasio itu tergantung mau apa. Tergantung perusahaannya, tergantung orangnya mau apa namanya, petingginya mau menganalisisnya dari apa. Tapi biasa kalau untuk perusahaan-perusahaan go public itu analisisnya sudah apa semua gitu. Mau dilihatnya dari apa nih gitu. Misalkan saya mau ngelihatnya dari ini aja, dari profitabilitasnya aja. Karena mungkin menurut kita kalau profitnya tinggi ya berarti perusahaannya itu bagus gitu menurut kita.
Mungkin bisa dilihat dari rasio pasarnya. Apakah harga sahamnya seperti apa gitu. Harga sahamnya misalkan naik turun, belum stabil gitu kan. Atau mungkin harga sahamnya mungkin bakal naik nih gitu. Tergantung kita mau melihatnya dari mana. Kalau misalnya untuk secara profesional, biasanya perusahaan wajib untuk memperlihatkan semua rasio analisis rasio yang bisa mereka berikan kepada entah itu pemegang saham atau entah kepada publik ya, terutama untuk perusahaan-perusahaan go public. Um, Contoh perusahaan go public itu, contohnya Astra ya, Astra Abdul Tari. apa namanya? Tadi saya Lipo, saya ada saham sedikit di Lipo LPKR ya, di Lipo Karawaci. Saya ada saham sedikit di situ, nyoba-nyoba investasi sedikit. Banyak sebetulnya perusahaan-perusahaan yang mungkin teman-teman ada yang tertarik untuk melakukan investasi, bisa coba ya investasi saham. Menarik juga sih kalau ada yang suka mungkin menganalisis gitu. Ini perusahaannya kayak gini, terus lebih suka baca-baca berita soal perusahaan-perusahaan besar. Mungkin bisa dicoba investasi saham. Investasi saham itu murah sebetulnya. Dulu saya memulai investasi saham itu dari kuliah S1 beberapa tahun lalu ya. Itu cuman butuh modal 100.000. 100.000 doang modalnya. Malah kemarin ada apa namanya? Kan saya juga mulai investasi, dia pakai salah satu apa sebutannya, sekuritas ya, sekuritas. Kalau saya pakainya, aduh jadi promosi nggak, yang enggak lah ya. Banyak sekali sekuritas di luar sana yang bisa membantu kalau misalnya kalian mau investasi saham ya, di saham. Kalau saya kebetulan pakai Philip Security. Eh, ada teman saya pakai, banyak sih sebetulnya ya sekuritas itu. Nah, saya cek ya. Sekuritas. Banyak sekali nama-namanya. Itu ada di IDX ya. Itu karena di Indo itu sedang apa, tren, bukan tren ya, sedang meningkatkan investasi dalam negeri karena pengennya udahlah dari rakyat untuk rakyat, jadi kita yang invest, kita yang dapat untung, jangan sampai investornya dari luar negeri terus gitu. Jadi ada nih slogannya itu, yuk nabung saham. Ini banyak, ada Bahana, ada BCA juga dia keluarkan, BCA Sekuritas, BNI Sekuritas ya, Mega Capital Sekuritas, MNC Sekuritas. Nah, ini kalau saya pakai Philips Sekuritas ya. Mana nih yang anak muda sekarang banyak banget pakai, Dana Reksa ya, Indo Premier juga. Ini Indo Premier yang menurut saya sangat ini ya, gampang banget. Indo Premier ini bisa secara online, jadi lagi corona gini tetap orang mau 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 daftar di tempat dia juga bisa gitu. Lucu lah, ini banyak banget cara-caranya, bisa kalian browsing sendiri ya. Caranya gimana? Takut nih gitu kan mau mulai investasi, bisa buka-buka dulu nih yunabungsaham.idx.co.id. Saya tulis ini nih. Nah, ini website resmi ya. Ini website yuk nabung saham.idx ya. Jadi kalau misalnya kita mau nabung saham, kita itu berurusan dengan sekuritas, lalu kita itu akan melakukan jual belinya. Kalau namanya pasarnya nih ya, kita punya pasar untuk barang ini, untuk barang-barang jadi gitu, untuk makanan, untuk apa kita punya namanya pasar kan, pasar tradisional, supermarket gitu. Kalau untuk saham itu kita punya namanya
em, bursa efek Indonesia ya, atau biasa juga disebut dengan Indonesia Stock Exchange. Kita di situ pasarnya. Nanti kalau misalnya ada yang tertarik mungkin bisa lihat-lihat websitenya gitu ya, yuknabungsaham.idx.co.id. Bisa lihat juga sekuritasnya ya, karena ada sekuritas abal-abal juga, banyak yang abal-abal. Jadi make sure bahwa sekuritas yang kalian punya gitu, yang mau kalian daftarkan itu terdaftar apa namanya terdaftar di OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan gitu. Oke. Hah? Jadi Ibu mau tanya. ya sebentar. Nah Maruf, jadi tadi ya apa rasio tidak harus dipakai semua, tergantung kamu mau pakainya apa. Kalau saya misalkan sebagai pemegang saham, saya mau lihatnya rasio pasar aja deh, sama rasio profitabilitas itu cukup untuk saya menilai apakah perusahaan itu baik apa enggak gitu. Oke? Baik, terima kasih. Ya, ada lagi pertanyaan yang lain? Iya Bu, saya mau tanya Bu. Oke. Gini Bu, untuk kita yang masih awam dalam saham gitu loh Bu, belum mengerti tentang gimana sih itu saham, gimana kita join, terus keuntungannya tuh apa. Menurut Ibu itu yang terbaik gimana? Soalnya saya juga pengen join kayak pebisnis gitu tentang saham-saham kayak gitu, kayaknya menarik gitu loh Bu. Iya. Yang terbaik itu menurut Ibu untuk pemula itu harus seperti apa gitu? Pertama ya, yang saya perhatikan adalah orang yang mau terjun ke saham itu harus melek tren. Melek tren sekarang itu lagi seperti apa sih keadaan ekonomi Indonesia, keadaan ekonomi dunia, harus rajin-rajin baca artikel mengenai apa namanya bisnis gitu ya, mengenai bisnis mungkin Wall Street gitu, ataupun pokoknya harus rajin-rajin melihat sekarang itu dunia lagi kayak apa sih gitu, artikel-artikel bisnis, terus artikel-artikel pengusaha-pengusaha itu harus tahu. Karena nanti di situ kalian akan melakukan analisis nih. Bisa pakai analisis keuangan seperti rasio ya. Analisis rasio itu bisa dilakukan. Tapi biasanya analisis rasio ini untuk jangka panjang. Jadi apa ya, pemegang saham gitu ya, atau kita sebutnya ada investor dan ada trader. Jadi orang-orang yang punya duit yang nyimpan-nyimpan di sekuritas ini, yang beli-beli saham ini, ada dua tipe. Yang pertama trader, yang kedua adalah investor. Investor itu biasanya dilihat dari mereka lama gitu, naruh duitnya lama. Nabung saham juga itu ada risknya, ada apa namanya, what is risk? Aduh, apa itu risk? Ada resikonya nabung saham itu. Kadang sahamnya turun, kadang sahamnya naik gitu kan, itu resiko-resiko. Nah, kita harus analisis supaya kita nggak salah jalan gitu ya. Analisisnya gimana? Bisa pakai tadi laporan keuangan, itu biasanya untuk si investor, untuk jangka panjang. Oh, saya mau beli saham ini ya mungkin 5 tahun lah gitu baru saya jual gitu. Dilihat dari rasio keuangannya. Ada juga yang disebut dengan trader. Trader itu dia cuma jual beli gitu doang ya. Malah mungkin mereka belum dapat dividen udah jual beli aja sahamnya gitu. Apa namanya, dia dapat keuntungannya dari mana Bu? Kalau misalnya yang jual beli ya tadi itu dari selisih harga jualnya dia dengan harga beli ya. Kalau investor biasanya dia dapat dividen tiap tahun, saat dia jual juga harganya mungkin sudah agak jauh berbeda begitu. Investor biasanya ngelihatnya rasio, kalau trader biasanya ngelihatnya apa, tren lagi gimana sih sekarang gitu ya. Analisanya dia bukan rasio keuangan, tetapi lebih kepada nanti ada chart ya, ada chart, nanti ada candle, ada
chart seperti, bentar, saya coba cek. Ya. Kayaknya internet saya juga kurang bagus nih. Nah, ada chart-chart seperti ini. Ini kalau trader, tipe-tipe trader, mereka ngelihatnya begini. Ini naik turunnya bisa per detik loh, bisa per menit ya. Jadi mereka ngambil selisihnya dari sini. Apakah harganya turun, apakah naik, tergantung dengan trennya. Begitu. Jadi saran saya kalau misalnya mau mulai mencoba gitu, coba kenal dulu bisa dengan cari-cari informasi tentang saham yang tadi ya saya bilang, yuk nabung saham, saham.idx.co.id. Bisa dari mulai kayak gini. Yuk nabung saham. Nanti juga dari sekuritas biasanya mereka memberikan pelatihan-pelatihan, banyak pelatihan online-nya. Kan? Belajar saham, mulai investasi. Ini banyak banget artikel-artikelnya. Nanti kenal IDX itu apa? Nanti kenal OJK. Banyak lah. Ada kalau teman-teman, haram gitu ya, masih ada yang kayak begitu. Haram tuh kayaknya apa gimana gitu. Kita punya syariah investment. Jadi apa namanya? Dia hanya mencakup perusahaan-perusahaan yang syariah saja gitu. Atau mungkin kalau mau lebih mudah, ada nggak usah bisa apa namanya? Nggak usah bisa analisis rasio, nggak usah bisa analisis yang tadi itu candle chart yang tadi. Kalian coba reksadana. Itu paling gampang reksadana. Saya juga pakai reksadana. Jadi ada manajer investasi dari sekuritas yang memang dia bisa melakukan analisisnya untuk kita. Ada fee-nya, tapi tidak besar ya, fee untuk sekuritasnya. Dan hasilnya gimana, Bu? Ya sampai sekarang sih saya untung-untung aja gitu ya. Saya nggak perlu terlalu banyak analisis, udah jalan aja gitu. Kalau mungkin itu akan banyak sekali kalau mau ngomongin tentang investasi ya, investasi dalam bentuk saham ataupun reksadana. Nanti mungkin kalau misalnya ada yang tertarik bisa chat personal aja deh, chat personal ya kalau ada yang tertarik. Gitu. Oke, kita lanjut. Ini kayaknya ada pertanyaan lagi. FBA ya, value added. Sebentar. Tadi Siti Mariani udah oke ya. Jadi kalau misalnya mau ada pertanyaan bisa kayaknya chat personal aja deh, karena memang panjang sekali ceritanya persahaman dan reksadana ini. Oke Bu, makasih Bu. Oke. Financial value. Financial value added itu, sebentar ya, saya cek dulu, takut salah kata saya. Enaknya gimana ya?
ini juga dia mirip-mirip dengan hasilnya itu seperti artinya ya untuk financial value added. Jadi dia metode untuk mengukur kinerja dan nilai tambah perusahaan. Di perusahaan itu ada nilai tambahnya nggak sih gitu. Di sini yang dilihat itu adalah kontribusi dari fixed asset ya. Bagaimana fixed asset itu bisa menghasilkan keuntungan bersih dari perusahaan gitu. Ini ada rumusnya sebetulnya, tapi I don't think you guys will okay. Tunggu ya. Oke. Saya soalnya cari jurnal dulu nih. Jadi si value added ini memang ada rumusnya ya. Kalau ditanya bagaimana perhitungannya, ini ada rumus tersendiri. Karena saya belum pernah coba ya pakai yang FVA ini, financial value added ini saya belum pernah coba, sejujurnya gitu. Jadi memang belum mendapat gambaran. Kalau misalnya untuk rasio saya coba gitu. Kalau rasio memang saya coba. Nah, kalau rumusnya sih begini ya. Nanti mungkin saya kasih linknya aja. Kalau cari bagaimana caranya, ini ada FVA-nya itu financial value added, itu dia harus menghitung dulu NOPAT-nya atau net operating profit after taxes. Jadi nanti kita ada di itu bisa didapat dari laporan keuangan ya. Net operating profit after taxes-nya bisa didapat dari laporan keuangan dan depreciation-nya juga bisa didapat dari laporan keuangan. Jadi bisa dimasukkan aja ke rumus ini. Nah, paling ke sini ya. Dari measurement ini kita bisa lihat bagaimana value drivers-nya. Ya. Bisa ngelihat sales growth-nya secara marginal ya. Lalu operating profit margin-nya berapa, income tax rate-nya berapa, ya ini dimasukkan ke value drivers atau apa saja yang mempengaruhi. Nah, ini bisa mempengaruhi juga decision-nya secara operating dan financial serta investment gitu. Ya. Mungkin saya akan cari satu contoh soal ya, kalau mau. Siapa tadi yang bertanya? Retno Sari, saya akan cari satu contoh soal. Mungkin bisa minggu depan ya saya kasihkan, atau mungkin di line gitu saya kasihkan, karena ini perlu contoh soal. Kalau misalnya nggak ada contoh soal, susah untuk dimengerti ya. Dan apa saja yang termasuk variabel cost dan fix dalam variabel cost dan variable cost, fixed cost, dan mungkin oke. Dulu saya keluarkan lagi si PowerPoint file yang tadi ya.
Yang disebut dengan fixed cost ya. Jadi memang kalau misalnya biaya, cost itu biaya ya. Cost itu biaya dan ada yang disebut dengan fixed cost, yaitu biaya yang memang dia tidak akan berubah. Tetap aja segitu biayanya ya. Terus ada juga yang disebut dengan variable cost ya. Sebentar. Yang masuk ke dalam kategori fixed cost adalah rent misalkan buildingnya itu kita menyewa suatu bangunan gitu ya. Kita menyewa satu bangunan itu kan ada biaya rentnya, ada biaya untuk menyewanya. Nah, biaya sewa kan mau si organisasi itu, mau si perusahaan itu punya berapa keuntungan ataupun punya berapa kerugian tetap harus dibayar kan? Buildingsnya, machinery-nya gitu ya. Kalau misalnya variable cost yang tadi bisa berubah. Contoh, labor atau pekerja itu bisa berubah gitu ya, konstan bisa berubah gitu. Ada perubahan pekerja ya itu juga berubah si biayanya ya, si cost-nya ini berubah. Atau mungkin bahan baku tadi ya, kalau bahan baku berubah ya otomatis dia ada penambahan biaya misalkan atau penurunan biaya untuk bahan baku, itu variable cost. Jadi fixed cost ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan pada saat biaya-biaya yang tidak berubah nilainya, mau perusahaan lagi untung-untungnya, mau ada kenaikan atau penurunan profit, itu tidak akan berubah ya. Contohnya tadi rent ya, terus building, machinery gitu, yang kayak gitu. Mesin juga kan nggak berubah, duit yang harus dikeluarkan untuk untuk maintenance mesin juga ya segitu-segitu aja, mau itu mesin dipakai mau enggak, maintenance mesin tetap segitu-segitu aja biaya cost-nya atau biayanya ya. Variabel yang tadi bisa mungkin labor ya untuk gaji karyawan, bisa untuk mungkin materialnya gitu, ada kenaikan harga bahan baku, itu bisa masuk ke dalam variable cost. Oke? Sudah cukup jelas? Saya akan siapkan ini ya, video presentasi kelompok 5. Sambil, oke. Present. Oke. Presentasi kelompok ya. Presentation. Semoga kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan bisa dibuka presentasi yang udah dikirimkan Nia ke grup ya.
Kedengeran nggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ke materi aja ya. Desain Organisasi Fakultas Ekonomi Universitas Bangsa. Dr. Budi Setiadi MBA terpilih menjadi Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bangsa. Salah satu tugas mendasarnya adalah menentukan struktur organisasi baru yang optimal untuk fakultas tersebut. Di samping struktur inti, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, unit-unit lain seperti program studi atau prodi sudah berkembang pesat. Perkembangan tersebut membuat struktur organisasi yang lama menjadi kabur dan tidak mengakomodasi perkembangan baru tersebut. Dr. Budi berpikir untuk membuat ketentuan baru yang lebih optimal dan baik untuk semua pihak yang bekerja di Fakultas Ekonomi Universitas Bangsa. Kemudian latar belakang. Fakultas Ekonomi Universitas Bangsa merupakan universitas negeri yang berdiri sejak tahun 1960. Di sini ada 3 jurusan ya, satu akuntansi, ilmu ekonomi, dan manajemen. Saat ini ketiga jurusan terakreditasi A. Dalam perkembangan awal, sama seperti universitas lainnya di Indonesia, Fakultas Ekonomi Universitas Bangsa hanya menyediakan pendidikan untuk program strata 1 atau S1. Pada awalnya, gelar yang diberikan adalah Dr. Andes untuk pria, kemudian Dr. Andra untuk wanita. Pada tahun 1990-an awal, pemerintah mulai menggalakkan program pasca sarjana atau tingkat master. Fakultas Ekonomi Universitas Bangsa mulai mengembangkan program studi Magister Manajemen atau MM ya. Tujuan MM ditujukan untuk memenuhi kebutuhan di sektor bisnis. Untuk memperlancar kegiatan tersebut, dekan menugaskan tim yang terdiri dari 3 dosen untuk mengelola program studi atau prodi tersebut. Yaitu yang pertama ketua program, yang kedua adalah wakil ketua bidang akademisi, yang ketiga bidang administrasi keuangan. Ketiganya ini melapor kepada dekan secara langsung. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, setiap jurusan mengidentifikasi perlunya pendidikan pasca sarjana untuk masing-masing jurusan. Maka terbentuklah program studi Magister Ekonomi atau MBA dan Magister Akuntansi atau MAXI. Pasca sarjana Magister Ekonomi mewakili jurusan ekonomi, sedangkan pasca sarjana Magister Akuntansi mewakili jurusan akuntansi. Dan pasca sarjana Magister Manajemen mewakili jurusan manajemen. Karena perguruan tinggi juga bergerak di bidang pengembangan ilmu, terbentuklah program studi Magister Sains dan Doktoral. Pasca sarjana Magister Sains dan Doktoral terdiri atas 3 bagian di dalamnya, yaitu manajemen, akuntansi, dan ilmu ekonomi. Dengan demikian, saat ini di Fakultas Ekonomi Universitas Bangsa ada 3 sampai 4 unit pasca sarjana ya, dan 3 ketua jurusan atau kajur, semua lapor ke dekan secara langsung. Yaitu yang bisa saya sampaikan, kemudian akan dilanjutkan atau saya dekan.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya Irfan Dianan dari kelompok 5 akan meneruskan presentasi dari saya. Di sini saya akan menjelaskan struktur organisasi alternatif 1 yang dibayangkan oleh Dr. Nah, gambar struktur organisasi alternatif 1 ini adalah organisasi formal. Apa sih organisasi formal? Organisasi formal adalah sistem kegiatan yang berkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan di bawah kekuasaan dan kepemimpinan. Organisasi formal ini merupakan organisasi yang dengan sengaja direncanakan dan strukturnya secara tegas disusun. Struktur, meskipun hanya menyajikan kerangka, merupakan subsistem penting dalam sistem organisasi formal. Nah, kelebihannya apa sih struktur organisasi formal? Di sini saya mengambil poin pentingnya saja. Pembagian tugas kerja, mendorong timbulnya spesialisasi disiplin tinggi, koordinasi mudah dijalankan. Nah, di samping ada kelebihan, tentu pastinya ada kekurangan dong. Nah, kekurangannya itu membutuhkan biaya yang sangat besar untuk operasionalnya. Di tingkat operasional tidak jelas antara perintah dan nasihat. Solidaritas antar karyawan itu sangat rendah. Nah, sebagai contoh yang dibayangkan oleh Dr. Budi sebagai berikut. Kepala jurusan manajemen akan membawai pasca sarjana magister manajemen dan pasca magister doktor bidang manajemen. Diskusi dengan beberapa pihak memunculkan desain organisasi alternatif, yaitu desain matriks, yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Argumen yang mendasari adalah sistem ini terjadi sharing sumber daya yang intensif di Fakultas Ekonomi Universitas Bangka. Sebagai contoh, bagian akademis di program S1 melayani ketiga jurusan. Pengelolaan gedung perkuliahan di S1 juga mengakomodasi ketiga jurusan. Pasca sarjana magister sudah berjalan dengan baik, tanpa campur tangan dari ketua jurusan atau wakil dekan. Karena itu, Dr. Budi membayangkan struktur organisasi yang ketiga, yaitu struktur organisasi matriks, yang akan dijelaskan oleh teman saya, Karosi. Selanjutnya, kita akan ke Karosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Endi yang
terhormat telah memberikan kesempatan untuk presentasi malam ini. Terus terima kasih juga kepada Kak Irfandia telah membacakan materi ketiga, dan selanjutnya saya akan melanjutkan presentasinya materi yang keempat, yaitu Dr. Budi membayangkan struktur organisasi yang ketiga, di mana struktur yang ketiga ini menggunakan struktur organisasi matriks. Ketua jurusan dengan ketua program studinya, beberapa usulan lain juga bermunculan. Ada yang berkomentar supaya terjadi kesejajaran dengan program master. Nah, program S1 perlu dibuatkan wadah, yaitu program studi S1 yang diketuai oleh ketua PS selama ini. Kegiatan di program S1 juga langsung ditangani oleh ketua jurusan dan wakil dekan 1. Di bagian akademis, untuk kegiatan akademis melalui akademisnya atau melalui bagian akademisnya. Di sini juga dalam struktur matriks diciptakan untuk menggabungkan kelebihan dari dua jenis desain struktur, yaitu struktur fungsional dan struktur multidimensional. Secara otoritas, secara materi sebenarnya melanggar salah satu prinsip klasik yang sejak lama diterapkan dalam administrasi, yaitu kesatuan perintah. Untuk mengambil manfaat dari penggabungan struktur fungsional dan multidimensional seseorang anggota organisasi dalam struktur matriks dimungkinkan memiliki dua atasan sekaligus atau ganda. Yang pertama biasanya kepala fungsi, di mana seorang ditempatkan sesuai pada bidang keahliannya. Untuk yang kedua, kepala pelaksana, di mana ia diambil sebagai bagian suatu tim pelaksanaannya atau ketua jurusan. Dalam biasanya otoritas kepala jurusan atau orang-orang yang tergabung melaksanakan pelaksanaannya adalah untuk membatasi pencapaian tujuan-tujuan pada pelaksanaannya. Nah, sedangkan keputusan-keputusan yang ketua jurusan lakukan merupakan wewenang dari kepala fungsinya. Contoh seperti konsultan manajemen, terus pada universitas yang mendorong dipakainya struktur matriks. Nah, di sini kondisi yang mendorong dipakainya struktur matriks yaitu ada tekanan lingkungan dari dua atau lebih sektor, interdependensi antar departemen, adanya economies of scale dari penggunaan sumber daya internalnya. Struktur matriks ada yang bersifat temporer dan ada pula yang permanen. Struktur matriks berlaku efektif selama suatu proyek. Organisasi universitas, di mana masing-masing organisasi universitas seperti fakultas, jurusan atau program studinya mengelola berbagai mata pendukung atau berbagai mata kuliah untuk mahasiswanya. Sementara itu, dosen dan staf pendukung dikelola oleh fakultas atau universitas. Pembinaan karir, gaji, kesempatan menambah pendidikan, dan hal-hal yang bersifat jangka panjang adalah tanggung jawab fakultas dan universitasnya. Adapun kelebihan dan kelemahannya nih dalam struktur matriks yaitu menghindari atau mengurangi ego fungsionalnya, mengalokasikan tenaga spesial secara efisien, lebih fleksibel daripada struktur multidimensional, dan memberikan kebebasan lebih besar kepada anggota organisasinya. Menyeimbangkan antara efisiensi dan kecepatannya ya. Lalu di sini ada kelemahannya, di mana kelemahan ini lebih membingungkan dan mendorong terjadinya perubahan kekuasaan, tekanan pada individu, dan beban untuk menyeimbangkan antara kepentingan fungsional dan pada pelaksanaannya. Di sini peran administrasi dalam perancangan struktur matriks ini merumuskan kombinasi rancangan struktur paling sesuai berdasarkan pertimbangan mengenai tugas-tugas yang harus dijalankan organisasi itu sendiri. Saat ini perencanaan struktur lebih mendekati pada seni daripada teknis atau ilmu pasti sains.
Elemen-elemen inilah yang menjadi patokan dalam menganalisis dan menyusun desain spektrometrik sendiri. Elemen operasional, pucuk pimpinan, para pembuat peraturan, para analisis yang bertugas menyusun bentuk-bentuk standarisasi dalam organisasi, dan karena lebih terarah dan teratur di mana program tersebut di PS dan Strata S1 memiliki masing-masing ketua juruan atau kantor, sehingga bisa dikoordinasi melalui ketua kantornya. Selanjutnya masing-masing modul berkoordinasi ke dekan dan wakil dekan. Kurang berkenan di hati kakak-kakak semua, mohon untuk dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat malam dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Okay. For the case study, do you have any question? I'm so sorry, kayaknya ada yang salah sama laptop saya. Nggak apa-apa, iya. Kayaknya juga ini ada yang salah sama laptop saya, jadi it's not really good, but you can see the video, okay, online di YouTube-nya Dita ya, linknya juga udah ada kan ya. Sekarang mungkin kalau teman-teman masih ada pertanyaan apa enggak mengenai si struktur organisasi ya. Kalau di sini case-nya adalah struktur organisasi matriks di dalam salah satu universitas. Dalam salah satu struktur organisasi matriks yang digunakan di salah satu universitas. Ada pertanyaan nggak? Saya coba masukin. Kayaknya laptop saya ini ada bermasalah nih. Terlalu lama. Ya. Ini di Universitas Bangsa ya. Oh, yang itu ya. Yang oke. Iya, yang lewat line dari ini ya, dari Nia ya. Jadi udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Ada yang masih belum jelas nggak dari jawabannya? Tak, saya coba lihat dulu. Ini pertanyaannya sudah oke dan jawabannya juga sudah oke. Yang kolektif kolegial ya, betul nggak sih?
Suci kemarin nanya apa ya, Suci? Sorry. Mengenai struktur organisasi yang kelebihan dan kelemahan ya? Kalau nggak salah itu kayaknya, Bu. Terus mana ya? Coba Suci lihat datanya dulu. Tadi apa sih? Saya buka di handphone. Oh, ini Ibu. Ya, boleh di pertanyaannya untuk kelompok 5. Di dalam organisasi saat ini ada kelebihan dan kekurangan. Ya. Di dalam kelebihan menyebutkan bahwa organisasi bisa melapor dan dikoordinasi langsung oleh dekan dan wakil dekannya. Tetapi dalam kelemahan, dekan dan wakil dekan kurang efektif dalam mengkoordinasi organisasinya. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih caranya dekan sama wakil dekan itu mengkoordinasi organisasinya secara efektif gitu? Oke. Dan ini jawaban dari Nia ya? Itu udah dikasihin belum ya jawabannya? Mohon maaf. Udah ya? Jadi kemarin katanya setiap struktur organisasi pasti ada kelebihan dan kelemahannya, katanya ya. Dengan cara evaluasi dari kelemahan atau kekurangan tersebut, karena dengan evaluasi kita akan ada sedikit perbaikan ke depan. Nah, dalam struktur organisasi, terutama struktur organisasi yang kompleks ya, kuncinya ada pada komunikasi. Jadi bagaimana siapapun yang menduduki jabatannya harus ada komunikasi dua arah yang baik. Kalau nggak ada komunikasi, sebetulnya siapapun yang duduk di sana itu tidak akan menghasilkan efektivitas dari organisasi, ya. Jadi kalau gimana supaya efektif, ya komunikasi harus lancar dari semua pihak. Tidak hanya yang menduduki posisi-posisi tertentu, tapi dari atasan ke bawahan juga itu harus ada komunikasi yang baik, gitu. Oke? Ya, Ibu, terima Lalu kasih. ada pertanyaan dari Umi Salamah ya, menanyakan mengenai kolektif kolegial. Betul nggak? Umi Salamahnya nggak ada ya? Apa, Bu? Oh, ada. Ada. Oh, ada. Iya, nanya itu ya kemarin. Iya, kemarin kolegial itu yang seperti apa hubungannya? Di situ terus. Apa dulu? Terus udah dijawab ya. Sistem kepemimpinan yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam mengeluarkan keputusan dan kebijakan melalui mekanisme yang ditempuh, yaitu musyawarah mencapai mufakat, katanya ya. Yang memberlakukan sistem ini organisasi partai politik, lembaga wakil rakyat, lembaga peradilan ya. Salah satunya adalah, saya nggak tahu ya, tapi kalau di tempat saya, di rumah saya itu, untuk dapat ketua RT yang baru, kita melakukan musyawarah. Kita melakukan musyawarah, jadi nggak sebelum di vote gitu ya, kita ada musyawarah dulu. Jadi nggak vote biasanya, pakai musyawarah. Nggak pakai pemilihan yang nulis nama gitu, tapi dia lebih ke musyawarah. Ada sih terakhirnya kadang-kadang kalau misalnya musyawarah belum dapat titik temunya, ya udah akhirnya vote untuk ketua RT dan RW. Nggak tahu nih di tempat teman-teman yang lain gimana. Kebanyakan juga ya lembaga wakil rakyat yaitu dengan musyawarah, dengan dengar pendapat gitu. Walaupun
pada akhirnya biasanya juga ada harus ada voting gitu ya. Kalau tidak mendapatkan titik temu, biasanya pada akhirnya pakai voting gitu, suara terbanyak gitu. Contoh penerapan Bawaslu KPU biasanya sistem pemerintahan, terus di sekolah-sekolah mengajarkan untuk bagaimana kita bisa mempergunakan musyawarah mufakat gitu, walaupun pada akhirnya ujung-ujungnya biasanya kalau misalnya belum ada kata mufakat ya pakai voting begitu. Oke. Sudah menjawab pertanyaannya ya, Umi Salama? Oke. Yang lain udah nggak ada pertanyaan lagi ya? Cuman 2, itu pendapat dari Oke. Cuman 2 aja pertanyaannya. Kemarin ada pertanyaan lain nggak tentang struktur organisasi? Kalau tidak ada, kita akan cukupkan sekian kalau tidak ada pertanyaan lagi. Gimana? Gimana guys? Halo Ibu. Iya. Mau instruksi sedikit boleh Bu? Kok yang diputer cuma kelompok 5 sih Bu, videonya kelompok 4 nggak diputer. Oh, jadi minggu kemarin ya kelompok 4 itu, ya udah gini deh, minggu depan saya putar videonya ya. Atau mau sekarang? Ada ini ya? Sekarang masih ada sih waktu, karena kemarin itu saya pikir udah sama tugas ya untuk yang kelompok 4, karena saya kemarin nggak bisa ngajar kan, nggak bisa tutor gitu, jadi udah udah dikasih tugas dan lain sebagainya. Oke, nanti saya putar aja yang buat kelompok 4. Mau sekarang apa minggu besok? Hari Kamis ya. Hari Kamis pertemuan terakhir ya, saya akan kasih 2 materi sekaligus. Video. Oke deh, minggu depan kita akan diskusi yang kelompok 4. Saya ada waktu sedikit untuk saya menyisihkan waktu untuk diskusi yang kelompok 4. Gitu aja ya. Terima. Ya Ibu, terima kasih. Minggu depan ya kelompok 4 ya. Ya itu pertanyaannya yang udah dikirim Bu yang kelompok 4. Oke. Alright, mungkin segitu aja. Kita terakhir insya Allah ketemu hari Kamis. Hari Kamis saya 2 materi sekaligus dan nanti presentasi kelompok 4 insya Allah keburu. Oke. Iya, ayo closing. Udah gak sabar banget dia mau closing nih. Anang Ma'ruf ya. Oke, kita closing. Don't worry. Alright, terima kasih untuk malam ini ya. Terima kasih juga untuk kelompok 5 yang sudah memberikan presentasinya melalui video dan juga presentasinya yang enak banget dilihat, PPT-nya gitu ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah malam-malam datang ya, join di Skype kita kali ini. Saya tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat. Thank you. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan log out dulu ya. Halo. Ada informasi yang mau disampaikan. Kak Nia yang sampaikan Suci apa Kak Nia? Suci aja. Jadi informasinya untuk
Informasi untuk tanggal 14 Juni tahun 2020 ya, tepatnya di hari Minggu. Acaranya kan kita ada acara halal bihalal, tapi acaranya enggak yang formal, jadi non formal. Itu diadain di Toko Indo Ayam Geprek. Ayam geprek apa tadi? Densu. Ayam geprek Densu ya. Untuk alamatnya lebih jelas nanti Suci upload, udah Suci bikin. Untuk yang fix, data fix per orang yang mau datang itu